Akhirnya teman-teman, setelah kemarin kita dikalahkan Australia 5-1, kita bisa bernafas lega karena tadi malam Indonesia menang 1-0 ya atas Bahrain. Ini merupakan kemenangan yang penting, 3 poin pertama untuk timnas Indonesia. Dan sekarang Indonesia berada di klasemen nomor 4 ya. Di bawah kita masih ada Bahrain dan juga China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Herdiohe. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, subscribe dulu karena saya akan membahas tentang video-video yang lagi viral dan juga video-video yang lagi trending. Baik teman-teman, kita akan melihat cuplikan ya beberapa video yang sudah saya kumpulkan. Video pada saat sebelum pertandingan Indonesia versus Bahrain, selama pertandingan hingga terjadinya gol Indonesia 1-0 melawan Bahrain, dan juga setelah pertandingan Indonesia versus Bahrain. Di mana ada beberapa komentar ya, salah satunya komentar dari negeri jiran kita Malaysia mengenai pertandingan ya antara Indonesia versus Bahrain. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita lihat cuplikan gol Indonesia versus Bahrain 1-0. Ini dia. Lagi dan lagi ya, Ole Romni menjadi penyelamat timnas Indonesia karena gol semata wayangnya itu mengantarkan Indonesia sekarang berada di posisi keempat klasemen sementara di grup C. Seperti yang kita ketahui bahwa Ole Romni ini baru banget debut, baru banget gabung di timnas Indonesia. Kemarin 5-1 kita dikalahkan oleh Australia, itu juga gol yang disumbangkan oleh Ole Romni. Sebenarnya pada saat melawan Bahrain tadi malam, Indonesia itu banyak sekali peluang ya. Sebenarnya bisa gol lebih dari satu ya, tapi sayang ya tidak bisa dimanfaatkan ya. Contohnya aja ya, peluang yang dimiliki, yang didapatkan oleh Marcelino gagal ya dijadikan sebuah gol ya. Ini sangat disayangkan, tapi it's okay ya. 3 poin pertama untuk timnas Indonesia ini menjadi pembuka ya peluang kita untuk lolos ke putaran berikutnya agar kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan Indonesia masih ada 2 pertandingan lagi, yaitu melawan China dan juga melawan Jepang. Ya, mudah-mudahan nanti melawan China bisa menang banyak dan melawan Jepang setidaknya kita bisa seri ataupun bisa menahan imbang Jepang kan. Pelatih Bahrain mengejek timnas Indonesia. Apa benar ni weh? Guys, perang psikologi telah dimulai. Dalam konferensi pers panas pertandingan antara Indonesia dan Bahrain, Dragon Tajelik menambah panas dengan mempertanyakan program nasionalisasi Indonesia. Bagi Abang, lebih baik bermain dengan pemain Belanda daripada berteman baik dengan wasit yang curang. Tapi jangan khawatir guys, malam ini Asia Tenggara akan mengajakkan Timur Tengah. Berikut 5 alasan Indonesia bisa menang malam ini. Alex Pastor dikabarkan mengambil alih kepelatihan Kluivert jelang laga Bahrain. Ini sangat positif kerana jelas Patrick Kluivert kurang berpengalaman dan terlihat bingung secara taktik melawan Australia. Cederanya Misiugas menjadi berkah kerana kita bisa melihat kombinasi solid J. Izzes dan Rizky Ridho di lini pertahanan. Untuk gelandang, gunakan kombinasi yang sudah terbukti yakni Tom Hay dan Ivor Jena. Si Nathan tidur di rumah. Iliano Rangers dengan Ole Romani harus memulai sebagai striker. Dan kali ini coba pakai orang Mangyon daripada Marcelino kerana Wak Haji lebih jago lingkapnya. Dan yang terakhir, Bahrain akan menghadapi pemain terkuat Indonesia, Sapoto Garuda di Gbk. Guys, lupakan pertandingan Australia hari itu dan berikan dukungan maksimal kepada pemain dan pelatih malam ini, pasti bisa mendapat hasil positif. Abang mendoakan yang terbaik untuk timnas dan semoga Garuda bisa terbang tinggi nanti. Ya.
Bagaimana pendapat kalian mengenai pertandingan antara Indonesia versus Bahrain? Coba tulis di kolom komentar dan juga prediksi kalian nanti Indonesia versus China ataupun Indonesia versus Jepang kira-kira imbang atau menang. Saya berharap sih Indonesia lawan Cina yang menang besar ya. Tapi kalau untuk lawan Jepang ya, kita bukannya pesimis ya, bukannya nggak mau optimis, tapi kita tahu sendiri Jepang seperti apa permainannya ya. Walaupun kita menang tipis 1-0 melawan Bahrain, tapi ini menjadi modal penting untuk timnas Indonesia ya, membuka asa lagi, membuka kita peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Next match ya, kita akan melawan China dan juga kita akan melawan Jepang tentunya ya. Jepang dan Australia sudah dipastikan ya lolos ya, tapi kita akan bersaing dengan Bahrain sama Arab Saudi ya. Kita mengincar posisi ketiga ataupun keempat ya teman-teman ya. Tapi agak kaget juga sih sebenarnya saya bahwa Arab Saudi itu bisa menahan imbang Jepang ya, 0-0 ya. Arab Saudi aja bisa menahan imbang Jepang, why not? Kenapa Indonesia nggak bisa menahan imbang Jepang nantinya di pertandingan selanjutnya? Dan kita juga udah lihat tadi video ekspresi dari mantan pelatih timnas Indonesia ya, Coach Sintayong ya. Dia juga menonton loh pertandingan antara Indonesia versus Bahrain ya. Kemarin juga dia nonton ya Indonesia versus Australia walaupun kalah 5-1 ya. Dan dia tetap mensupport Indonesia dari jauh ya walaupun dia tidak melatih Indonesia lagi tapi dia tetap support Indonesia karena apa? Karena tim ini memang dibentuk awalnya memang oleh Coach Sintayong ya, tinggal dilanjutkan oleh ya coach baru kita, Coach Patrick Kluivert ya. Pelatih Bahrain pun sampai geleng-geleng kepala loh, lihat bagaimana atmosfer ataupun antusiasme masyarakat ya terhadap sepak bola Indonesia ya, supporter yang ada di GBK. Bagaimana mereka mensupport timnas kita, bagaimana mereka menyemangati timnas kita agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan juga menang melawan Bahrain. Walaupun sebelumnya di wawancara ya, itu pelatih Bahrain itu menyinggung masalah pemain naturalisasi Indonesia ya. Dia mengatakan bahwa 300 juta penduduk Indonesia kurang lebih, ya kenapa nggak ada pemain yang memang bagus, kenapa harus pakai pemain naturalisasi gitu. Oke teman-teman, mungkin video untuk hari ini segitu dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan subscribe ya. Dan juga jangan lupa follow akun TikTok saya di bawah ini ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.